Dan demikianlah seseorang jika ingin menguasai ilmu, hendaknya dia bertangga, hendaknya dia bertahap dalam belajar. Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah mengatakan, al-ilmu rutabun wa ma naqil. Ilmu itu adalah rutabun wa ma naqil, yaitu bertangga, bertahap. Tidak bisa seseorang belajar langsung loncat ke ilmu yang lebih tinggi. Tidak bisa. Nanti kalau jatuh malah kesakitan. Akan tapi hendaknya dia mulai dari tahap yang pertama, tangga yang pertama, dan tangga kedua dan ketiga dan seterusnya. Dan oleh karena itu hendaknya kita mempunyai adab dan akhlak seperti yang dikatakan oleh para ulama. Hendaknya kita menjadi menjauhi sifat Abu Shibr. Istilah Abu Shibr, para ulama mengatakan la takun Aba Shibrin. Jangan engkau seperti Abu Shibr. Di mana dia idza dakhala asy-shibr al-awwal takabbar. Jikalau dia memasuki tangga yang pertama dia sombong. Baru tangga pertama. Tangga pertama adalah tahapan ilmu yang paling rendah. Lakin dia takabbar. Dia sombong. Idza dakhala asy-shibr ats-tsani tawadhu. Jikalau dia memasuki tangga yang kedua, dia mulai tunduk dan tawadhu. Karena tadi yang dipelajari kitab usul salasah misalnya, ternyata masih ada lagi ilmu yang lebih tinggi daripada usul ats-tsalatsah yang kita akan baca, yang merupakan itu adalah tangga pertama. Wa idza dakhala asy-shibr ats-tsalis alima annahu ma ya'lamu syai'a. Jikalau dia naik lagi ke tangga yang ketiga, barulah dia sadar bahwasanya dia adalah orang yang bodoh. Jadi ketika dia melewati tangga yang pertama atau tahap yang pertama, tahap ketiga, kedua dan tahap ketiga, di akhir tahap yang ketiga atau tahap ke-5, ke-10, dia merasa bahwasanya ternyata saya adalah orang yang bodoh. Begitulah ketika seseorang menaiki tangga tinggi dari ilmu, maka dia akan merasa dirinya bodoh dan tidak ada apa-apanya. Artinya dia tawadhu. Orang yang banyak ilmunya dia tawadhu. Adapun orang yang naik tangga pertama, maka dia sombong dan Masya Allah sudah selesai kitab usul salasah. Seperti orang yang belajar ilmu silat, yang biasanya yang paling berani adalah sabuk putih. Ya, yang pernah belajar demikian. Akan tapi jikalau dia ingin naik ke tahap yang lebih tinggi, maka dia tawadhu. Oleh karena itu para ulama mengatakan jikalau seseorang berilmu dan tidak tawadhu, maka dia sejatinya belum sampai ke tahap ilmu yang tinggi. Seperti gambaran pohon yang berbuah. Kalau Anda melihat pohon yang berbuah, maka dia akan semakin tunduk, merunduk ke langit, ke bumi. Coba kalau seandainya tidak ada buahnya, maka dia akan menggelegar ke atas dan terasa dan kelihatan sombong. Akan tapi ketika dia berbuah, semakin banyak buahnya, semakin matang buahnya, maka dia akan semakin merunduk. Itulah gambaran al-ilmu asy-syar'i.